Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Laporan Komputer Grafis Membuat Daun 2 Dimensi Menggunakan OpenGL di dalam aplikasi Codeblock. Nah, adapun anggota kelompok 8 yaitu saya sendiri Siti Rahmah, Rida Al-Fajri, dan Denny Maulana. Selanjutnya, pengertian komputer grafis. Komputer grafis merupakan salah satu cabang ilmu bidang komputer yang mempelajari cara-cara dan memudahkan komunikasi antara user dan komputer dengan cara memanipulasi objek berupa image atau gambar pada perangkat komputer. Grafis merupakan kombinasi antara titik-titik yang nantinya akan menghasilkan bentuk atau objek visual tertentu. Selanjutnya, itu pada komputer grafis adalah ilmu yang berhubungan dengan pembuatan atau produksi gambar atau citra menggunakan komputer melalui 3 tahapan. Adapun tahapan tersebut yaitu ada permodelan atau modeling. Permodelan adalah upaya untuk menggambarkan objek nyata ke dalam objek yang memiliki karakteristik geometris. Selanjutnya ada rendering. Rendering adalah pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris sehingga memiliki sifat atau keadaan yang menyerupai sebenarnya. Selanjutnya itu ada animasi. Animasi adalah teknik-teknik untuk memberikan efek gerakan atau motion pada objek grafis. Selanjutnya ada jenis-jenis desain grafis. Yang pertama ada drafter, kedua ada editor, ketiga ada layouter, yang keempat ada art director, yang kelima ada photographer, keenam ada animator, ketujuh ada visualisator, yang kedelapan ada integrated designer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida Al-Fajri. Kepada Rida dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang OpenGL. OpenGL sendiri merupakan library yang terdiri dari berbagai macam fungsi dan biasanya digunakan untuk menggambar sebuah atau beberapa objek 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Baik, ini adalah perintah-perintah pada OpenGL. Yang pertama ada Yang pertama ada GL point, itu adalah perintah untuk membuat titik. GL line itu adalah perintah untuk membuat garis. GL line strip itu adalah perintah untuk membuat poligon. GL line loop itu adalah perintah untuk membuat poligon tertutup. Selanjutnya ada GL triangle, itu adalah perintah untuk membuat segitiga. GL triangle strip itu sama juga adalah perintah membuat segitiga. GL triangle span itu juga sama adalah perintah untuk membuat segitiga. Selanjutnya ada GL quad, itu perintah untuk membuat segi empat. Selanjutnya ada GL quad strip, itu sama juga yaitu perintah untuk membuat segi empat. Selanjutnya ada GL polygon, adalah perintah untuk membuat poligon dengan pola tertentu. Selanjutnya ada GL vertex 2i, itu adalah perintah untuk membuat lokasi titik berada pada sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya ada GL vertex 2f, sama seperti GL vertex 2i, yaitu perintah untuk membuat lokasi titik berada pada sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya ada GL vertex 3i, sama juga yaitu perintah untuk membuat lokasi titik berada, tapi bedanya hanya pada titik sumbunya, itu pada titik sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya ada GL vertex 3f, sama seperti GL vertex 3i. Selanjutnya ada GL clear color, yaitu perintah untuk membuat warna pada latar belakang atau background. Selanjutnya ada GL clear color 3f, yaitu perintah untuk membuat warna pada latar muka. Selanjutnya ada GL color 4f, yaitu perintah untuk membuat warna pada latar muka juga. Selanjutnya ada GL point size, itu adalah perintah untuk membuat ukuran titik ke piksel. Selanjutnya ada GLN, yaitu perintah untuk mengakhiri perintah OpenGL. Selanjutnya adalah GL lighting,
yaitu perintah untuk cahaya lokasi tertentu. Selanjutnya ada GL shading, yaitu perintah untuk membuat corak, dan GL proyeksi, yaitu perintah untuk membuat sudut pandang terhadap objek. Ya, berikutnya adalah cara transformasi pada OpenGL dibagi dua, yaitu satu, yang pertama ada transformasi objek dan yang kedua ada transformasi koordinat. Untuk transformasi objek sendiri, yaitu transformasi yang mengubah koordinat dari tiap titik di objek dengan beberapa aturan, meninggalkan underlying sistem koordinat yang tidak bisa diubah lagi. Berikutnya. Nah, untuk transformasi koordinat sendiri merupakan sistem koordinat yang baru dibuat. Sebelumnya merupakan perwakilan dari semua titik objek dalam sistem yang baru. Berikutnya ada GLUT. GLUT sendiri merupakan pengembangan dari OpenGL yang didesain untuk aplikasi dengan level kecil hingga menengah dan menggunakan callback function untuk menambah interaksi dari user. GLUT juga menyediakan fungsi otomatis untuk menggambar objek primitif atau garis, lingkaran, titik persegi, objek 3 dimensi where atau kerangka, maupun yang solid seperti kub atau kubus, sphere atau bola, dan teapot atau peciteh, kon atau kerucut, torus, dan lain-lain. Nah, berikut contoh pengimplementasian objek pada OpenGL. Nah, di sini hasil outputan yang telah kami coba pada OpenGL yaitu visualisasi dua dimensi. Nah, untuk mengimplementasikan suatu objek daun pada OpenGL, maka diperlukan teknik rendering, yaitu teknik pemberian nuansa pada suatu objek. Pada teknik rendering di sini, penggambaran objek dengan visualisasi dua dimensi, sederhananya visualisasi dua dimensi memberikan bentuk yang lebih kompleks, di mana dapat membuat gambar dua dimensi dengan menggabungkan beberapa bidang yang dilengkapi dengan warna hijau untuk warna dasar pada objek daunnya. Nah, untuk bagaimana cara pengimplementasian cara pembuatan daun pada OpenGL akan kami jelaskan pada video berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sintak visualisasi dua dimensi, yaitu pada objek daun. Pertama ada include.gl titik h, itu dia sebagai header. Nah, header ini di sini maksudnya dia sebagai kepala dari program ini. Selanjutnya di baris ketiga itu ada GL clear atau GL color buffer. Nah, di sini nih dia digunakan untuk background pada layar pada daunnya, Bu. Di sini ada GL begin, dia untuk memulai. GL color 3F. Nah, di sini nih dia untuk perintah warna pada backgroundnya. Di sini kami memakai 0.75, 0.75, 0.75. Itu artinya kode dari abu-abu. Nah, nanti di backgroundnya bakal ada warna abu-abu pada daun tersebut. GL vertex 2F. Nah, di sini nih GL vertex ini maksudnya titik koordinatnya. Titik koordinatnya berada di min 15 sama 15. Terus GL vertex selanjutnya sama GL vertex 2F 15 sama min 15. GLM ini untuk mengakhiri perintah. GL flush ini memastikan bahwa sintak itu dapat dijalankan. Selanjutnya ada GL begin dalam kurung GL triangles. Nah, di sini nih sintak untuk membuat sebuah tangkai di mana tangkainya itu berbentuk segitiga. GL color 3F 0.0, 1.0, 0.0, dimana itu keterangan warna untuk hijau. Dengan GL vertex 2F-nya min 12, 5,10 sama T5. Selanjutnya itu terserah ya,
GL vertex 2F-nya itu terserah kita mau meletakkan koordinatnya di mana. Selanjutnya ada GLN, mengakhiri perintah, ada GL plus. Ini memastikan bahwa perintah dapat dieksekusi. Selanjutnya ada pada baris ke-27 ada GL Begin atau GL polygon. Nah, GL polygon itu berfungsi untuk menghubungkan suatu titik sehingga menjadi sebuah bentuk. Di sini dalam pembentukan daun kami menggunakan per bidang. Di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat daun dengan menggunakan bidang. Pada bidang pertama, yaitu kita pada baris ke-27 kita buat GL Beijing atau GL polygon, di mana dia membuat sebuah bentuk. GL color atau color 3F itu gunanya untuk memberikan sebuah warna pada bidang tersebut. Nah, di sini kami memakai kode 0.0, 1.0, 0.0. Artinya kode itu untuk warna hijau. Selanjutnya ada GL vertex 2F, di mana titik koordinatnya itu 0,10. Begitu sampai ke baris 37 sampai di akhirnya ada GLN. GLN ini untuk mengakhiri sebuah perintah pada pembuatan bidang daun pertama. GL plus memastikan bidang daun pertama ini dapat dieksekusi atau dapat dijalankan. Nah, selanjutnya pada baris ke-41 ada GL Beijing atau GL polygon. Di sini pembentukan daun untuk bidang kedua. Caranya sama seperti pembuatan daun pada pertama, yaitu menggunakan GL color, yaitu perintah untuk memberikan warna pada daun, dan GL vertex tentunya, yaitu perintah untuk meletakkan koordinatnya. Seperti di atas diakhiri dengan GLN dan GL plus. Pada baris ke-57 itu memulai membuat daun pada bidang ketiga. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, GL color 3F ini digunakan untuk memberikan warna pada daun, GL vertex untuk menentukan koordinat pada daun. Dan pada bagian 68 itu GLN untuk mengakhiri perintah membuat daun pada bidang ketiga. Diakhiri dengan GL plus itu untuk memastikan bahwa perintah dapat dijalankan. Bidang keempat pada baris ke-71, kelima pada baris ke-83, bidang ke-6, bidang ke-7, bidang ke-8, dan bidang ke-10 itu sama seperti sintaks sebelum-sebelumnya, di mana GL Beijing ini atau GL polygon digunakan untuk menghubungkan titik sehingga menjadi sebuah bentuk. Nah, perintah berikutnya itu ada GL color 3F, di mana digunakan untuk memberikan perintah mewarnai atau memberikan warna pada bidang, di mana pada program kali ini kami memakai 0.0, 1.0, 0.0, yaitu keterangannya berwarna hijau. GL vertex memberikan titik koordinat. Di sini pada bidang ke-10 ada min 9,9. Nah, dari baris 146 sampai dengan 157 itu semua sama, di mana GL color digunakan untuk memberikan perintah warna, dan GL vertex digunakan untuk memberikan perintah titik koordinat, dan diakhiri dengan GLN. Dan pada baris 159 yaitu GL plus digunakan untuk memastikan bahwa program dapat dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari Siti Rahmah. Jadi bagian saya adalah menjelaskan tentang pembuatan tulang daun. Baik, di sini dalam pembuatan tulang daun kami menggunakan GL begin dalam kurung GL line strip. Ini adalah perintah untuk membuat tulang tengah. Selanjutnya ada GL color 3F. Ini adalah perintah untuk membuat warna pada daun.
Di sini kami menggunakan warna hitam dengan kode 0.0,0.0,0.0. Selanjutnya di bawahnya ada GL Vertex 2F dan GL Vertex 2I. Ini adalah perintah untuk menentukan koordinat daripada tulang daunnya. Di sini kami membuat tulang daun menjadi 8 sisi. Ada di sisi kanan dan juga sisi kiri. Yang terakhir ada perintah untuk membuat pop-up dari output hasil dari project kami, yaitu daun 2 dimensi. Pertama ada in main dan kurung in argc, char bintang-bintang argv. Ini adalah perintah dari fungsi utama dari perintah ini. Selanjutnya ada glut init dalam kurung n argc, argv. Ini adalah perintah inisiasi program glut dari program ini. Selanjutnya ada glut init Windows position. Nah, ini adalah perintah untuk menetapkan jendela dari outputnya. Selanjutnya ada glut init Windows size. Itu adalah perintah untuk penentuan ukuran jendelanya. Selanjutnya ada glut create Windows. Itu adalah perintah untuk penentuan dari judul jendelanya. Selanjutnya ada glut ortho 2D. Itu adalah perintah untuk penentuan dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang selanjutnya itu ada glut display func. Ini adalah perintah atau fungsi istimewa dari glut untuk memanggil fungsi yang akan menggambar seisi kanvas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.